Nah, sekarang bagaimana rasanya apabila seseorang memanifestasikan kita? Ya, ini tergantung masing-masing orang ya. Tapi kalau di saya, ketika seseorang sedang memanifestasikan saya keingatan orang ini terus. Saya memikirkan orang ini terus. Padahal mungkin bagi saya ya dia cuma teman biasa. Bagi saya dia cuma ya orang ketemu sekali doang. Terus udah saya nggak tertarik untuk ketemu dia lagi. Tapi saya mikirkan dia terus. Dan setiap kali saya ngelewatin jalan di mana kita ketemu, selalu pikirannya balik ke dia. Padahal di hati saya enggak, saya nggak tertarik gitu. Jadi ini benar-benar kayak plot sinetron gitu ya. plot drama gitu ya, dimana aku tidak memikirkan kamu sama sekali, saya tidak tertarik sama kamu. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku padahal tidak sedetik pun terpikir olehku untuk menjadi kekasihmu. Kan ada lagu yang kayak gitu ya, lagu lama. Ada yang kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang mengira ini romantis gitu. Aku sama sekali nggak tertarik sama dia, kok bisa aku mikirin dia ya? Jangan-jangan aku juga suka sama dia. Ya udah, kalau kamu berpikir seperti itu ya akhirnya dia berhasil memanifestasikan kamu. Tapi kalau kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu siapa kamu, dan kamu tahu kamu punya pilihan, dan kamu tahu kamu nggak mau sama orang itu, kamu nggak akan terbujuk. Ya karena kamu tahu kamu maunya apa gitu, dan kamu berpegang pada power yang ada di dalam diri kamu. Enggak, aku maunya ini. Aku nggak suka sama dia. Titik. Yes. Diam kamu, saya nggak mau. Nggak usah manifestasi saya. Nah, bisa kali. Itu kalau kamu nggak mau, dan kamu tahu kalau kamu nggak mau. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah dengan seseorang memanifestasikan kita, otomatis kita jadi terseret untuk masuk ke dunianya dia? Ya tentu saja tidak. Ketika kamu memanifestasikan orang spesifik ke dalam hidup kamu, orang itu punya pilihan, mau menerima kamu atau enggak. Kalau dia nggak mau menerima kamu akan tahu dan kamu harus move on. Tapi begitu juga dengan ketika orang memanifestasikan kamu juga punya pilihan. Jadi kamu gak usah takut kalau ada yang ingin memanifestasikan kamu, lalu kamu dikuasai, kamu dikontrol. Kamu gak usah takut, karena kamu punya power. Kamu harus berpegang pada power kamu. Ya, kamu harus tahu, aku punya otoritas dalam hidup aku sendiri. Aku tahu, aku punya pilihan, dan gak ada yang bisa jadi kaisar di dalam hidupku kecuali diriku sendiri. Kalau ada berarti dia penjajah. Kalau bagi saya begitu ya. Jadi kalau ada yang memanifestasikan kamu jangan takut. Kamu punya power. Kamu bisa menerima, kamu bisa menolak. Dan kamu sangat berhak untuk mendapatkan yang terbaik bagi dirimu sendiri. Oke, lalu bagaimana kalau ini orang bandel banget? Manifestasi terus. Memanifestasi kita terus-terusan, sekalipun kita udah bilang enggak, dia nggak mau denger enggak. Karena ya setahu saya nih banyak ya orang yang, terutama cowok-cowok dalam mengejar cewek ya, yang mentalnya tuh kayak gini, kalau cewek ngomong enggak, itu berarti cobalah lebih keras. Kayak gitu. Jadi kalau ditolak, jangan dengerin, maju terus sampai dia nyerah. Aduh, kalau ada cowok seperti ini ya, melakukan pendekatan seperti ini ke cewek, saya memandangnya ini seperti orang ya, bandit. Orang yang ingin masuk ke sebuah kota tapi ditolak. Tapi ini orang gak mau tahu, akhirnya dia membobol dinding pertahanan kota itu sampai jebol dan menjajah kota itu. Kalau ini bagi kamu romantis, ya silahkan. Tapi bagi saya ini bukan romantis. Bagi saya ini penjajahan, dan ini tidak manusiawi, dan ini melanggar hak authority saya terhadap diri saya sendiri. Ini, maaf,
perkosaan, dan saya nggak suka, dan saya yakin Tuhan juga nggak suka. Kalau kamu suka ya terserah, silahkan. Kalau bagi kamu ini seksi ya sudah, silahkan. Tapi bagi saya ini nggak seksi, ini justru menjijikan dan ini nggak benar, ya. Jadi bagaimana kalau ini orang ngotot banget untuk memanifestasikan kita ke hidup dia, sekalipun kita sudah berulang kali ngomong enggak. Ada caranya. Pertama, kalau kamu benar-benar kesel, benar-benar kayak last resort gitu ya, diomongin baik-baik dia nggak mau denger, kamu ya pertama kamu bisa blokir dia untuk ngasih tahu kalau no, aku nggak mau kamu di hidup aku. Silahkan cari yang lebih baik. Kamu pantas mendapatkan orang yang bisa mencintai kamu kembali, bukan orang yang nggak bisa menghargai perasaan kamu seperti aku. Ya, cut, block. Tapi kalau diblokir pun dia malah pakai kayak love spell gitu ya. Biasanya kalau kayak gini nih, saya akan melakukan meditasi cutting cord. Saya akan memohon pada Archangel Michael untuk membantu saya memutus tali koneksi jiwa antara saya dan dia. Dan kamu gak perlu takut kalau ini orang misalnya ngotot banget untuk mendapatkan kamu, ya, sekalipun kamu udah berulang kali ngomong enggak, tapi ini orang benar-benar ngotot banget. Dia sampai datang ke rumah, sampai segala macem. Kamu nggak usah takut. Selama kamu yakin kalau kamu nggak mau, selama kamu mantap kalau kamu nggak mau, ya, Tuhan pasti bisa melihat. Tuhan pasti akan membela kamu. Kalau kamu nggak mau, Tuhan nggak bakal tinggal diam. Tuhan juga ingin yang terbaik bagi orang itu kan. Kalau dia akhirnya mendapatkan kamu, padahal kamu nggak cinta sama dia, kamu nggak akan pernah cinta sama dia, dan akhirnya malah bikin dia menderita juga kan. Tuhan gak mau itu. Tuhan juga sayang dia, Tuhan sayang kamu. Tuhan ingin yang terbaik bagi kalian berdua. Maka dari itu kalau kamu gak mau, dan kamu benar-benar gak mau, kamu bisa minta ke Tuhan, tolong handle orang ini, saya ingin damai. Seperti itu. Nanti biasanya kalau kamu gak mau, spirits, Tuhan, semesta, apapun sebutannya yang kamu pakai, itu gak akan mempertemukan kalian. Begitulah. Jadi gak ada yang perlu ditakutkan ketika seseorang yang gak kamu sukai memanifestasikan kamu. Tapi ingat, kamu harus mantap. Iya, enggak. Kalau kamu gak mantap, spirit akan bingung mau ngebelain kamu gimana. Karena yang bisa membela kamu itu pertama adalah kamu. Nanti Tuhan akan mendukung.